Dengan menggunakan bahan ini sudah bisa membuat tanah kita menjadi gembur dan subur, hancur lebur. Dahsyatnya dari bahan ini. Sehingga untuk pengolahan lahan itu sahabat ya, membuat tanaman kita menjadi subur dan tanaman kita juga akan tumbuh subur dan buahnya menjadi banyak dan hijau royo-royo. Inilah hasil dari penyepraian pupuk tersebut, sehingga tanah ini alhamdulillah sekarang sudah mulai gembur dan subur seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara bagaimana sih bisa menyuburkan tanah kita ya. Kalau tanah sudah subur, otomatis untuk tanaman kita juga ikut subur. Tanpa memberikan pupuk yang begitu banyak, tanaman tersebut akan subur dan hijau royo-royo secara alami, sahabat ya. Nah, untuk penggunaan pupuk atau pembuatan pupuk pembenah tanah atau pupuk yang bisa menyuburkan tanah kita secara maksimal, ada beberapa bahan yang akan kita gunakan ya, sehingga ntar untuk tanah kita itu akan subur. Tetapi untuk tahapan ini yang perlu sahabat ketahui adalah ada beberapa banyak tahapan, sehingga untuk pupuk cair yang kita buat ini kerjanya itu atau kinerjanya itu akan maksimal, sahabat ya. Pertama, untuk tanah, ada beberapa jenis tanah yang emang susah sekali subur, yaitu tanah yang banyak bebatuan atau tanah apung, sahabat ya. Nah, tanah atau batu apung begitu ya. Nah, jenis tanah ini sangat susah sekali subur. Nah, untuk jenis tanah ini yang perlu sahabat ketahui adalah pemberian pupuk organik padat atau pupuk kompos. Entah menggunakan seperti kotoran sapi, kotoran domba maupun kotoran ayam secara terus-menerus, sehingga entar kesuburan tanah tersebut yang susah subur akan secara perlahan subur secara alami dan awet, sahabat ya. Nah, kelebihan dari pupuk organik padat yang kita taburkan itu akan memaksimalkan dari kinerja tanah tersebut. Nah, setelah kita memberikan pupuk organik padat atau kompos, sahabat ya, baru kita menggunakan pupuk racikan ini. Nah, pupuk racikan ini adalah pupuk yang bisa menyuburkan tanah kita secara terus-menerus dan mikroorganisme terkandungnya itu sangat banyak, sahabat ya. Nah, oke sahabat ya, jangan panjang lebar. Pertama yang kita gunakan di sini adalah I4 ya, sahabat. Nah, ini adalah I4. Oke. Nah, I4 ini adalah kandungan mikroorganismenya itu seperti penambat nitrogen, pelarut fosfat, penghasil fitohormon, perombak bahan organik. Nah, di situ sahabat ya. Dan banyak sekali mikroorganisme yang dibutuhkan tanaman kita ya, termasuk tanah. Seperti bakteri-bakteri Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp, sahabat ya. Nah, ini dia. Dan yang kedua adalah air leri, sahabat ya. Nah, ini air leri yang kita gunakan sebanyak kurang lebih 5 liter, sahabat ya, atau air cucian beras. Nah, ini dia air cucian berasnya yang kita gunakan sebanyak 5 liter. Untuk air cucian beras atau air leri ini, sahabat, untuk pengambilan dari cucian beras tersebut adalah pengambilan air yang pertama yang kita gunakan, sahabat ya, bukan pencucian air beras yang kedua atau maupun yang ketiga. Untuk hasil yang lebih bagus, silahkan sahabat bisa kumpulkan setiap pencucian air beras itu, silahkan sahabat kumpulkan sehingga menjadi banyak, mencecah sampai 20 liter. Tetapi dengan satu syarat, sahabat ya, yaitu penutupan dari air cucian beras ini. Nah, tujuannya agar tidak dimasuki adalah patogen-patogen jahat atau mikroorganisme jahat. Itu tujuannya, sahabat ya. Oke, setelah itu bahan yang seterusnya di sini adalah gula ya. Gula merah ya, gula merah kalau kurang lebih kita gunakan 250 gram, sahabat ya. Ini gula merahnya. Dan ingat sahabat ya, kalau sahabat tidak ada gula merah ini, sahabat bisa menggantikannya menggunakan molase, sahabat ya, atau tetes tebu, atau gula putih, sahabat, bisa, itu nggak ada masalah. Oke, untuk cara pembuatannya itu sangat mudah sekali, sahabat ya. Pertama adalah di sini kita siapkan wadah dulu, wadah ya. Setelah wadah, baru di sini adalah pisau untuk mengiris dari gula merah tersebut, sahabat ya. Oke, caranya adalah pertama di sini gulanya ya. Jangan lupa untuk gulanya ini
kita iris-iris ya. Baru di sini kita siapkan pisau ya. Nah, oke. Ini kita iris habis untuk gulanya, sahabat ya. Untuk ini ntar saya habisin biar videonya nggak panjang lebar gitu ya. Nah, setelah ini sahabat ya, baru di sini kita ambil dari air cucian beras ini sahabat ya. Oke, kita ambil sedikit saja untuk kita masukkan di dalam ini. Oke, itu ya. Nah, baru untuk gula merahnya kita campur adukan seperti ini. Sahabat, ini sudah cair ya. Ini udah cair. Dan sekarang kita tambahkan I4 sahabat ya. I4. Ini adalah I4-nya. Nah, ini rahasia bisa menyuburkan tanah kita sahabat ya di sini. Oke. Nah, setelah kita campur adukan seperti ini, baru untuk bahan ini air gula bersama I4 ini kita taruh di air cucian beras tersebut atau air leri. Oke, ini kita sudah masukin sahabat ya untuk I4-nya. Setelah kita masukin, ini jangan lupa air gulanya ini kita aduk-aduk merata seperti ini ya sahabat ya. Dari air gula I4 tersebut seperti ini bersama air cucian beras sahabat. Nah, oke sahabat, tidak cukup dengan ini. Yang perlu sahabat ketahui adalah I4 ini kita harus masukkan lagi sahabat ya. Oke, ini ada air cucian beras sisanya saya masukin. Oke, untuk I4 sebanyak 5 liter itu di sini kita tambahkan kurang lebih 50 ml dari I4 ini sahabat ya. Oke, ini 50 ml dari I4 ini. Ini kita masukin aja sahabat ya. Nah, ini setelah ini dijamin tanah yang keras, batuannya yang begitu banyak itu akan gembur dan subur sahabat ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita tunggu 1 minggu. Setelah 1 minggu baru kita siap mengaplikasikan ke tanah yang kita mau gemburkan sahabat ya. Itu dia caranya sahabat ya. Silahkan di spray dengan dosis itu per liter air itu sahabat bisa gunakan 30 ml sahabat dari pupuk pembenah tanah ini, sehingga bisa menyuburkan tanah kita yang begitu keras, bantat maupun banyak batu apungnya sahabat ya. Nah, untuk pupuk ini juga per liternya itu 30 ml, berarti tinggal sahabat kalikan. Kalau tangki semprotan sahabat itu 20 ml, tinggal sahabat kalikan 30 ml kali 20 liter air. Begitu sahabat ya. Dan silakan spray sebelum pengolahan lahan, itu yang pertama sahabat ya. Setelah itu setelah pengolahan lahan, dan insya Allah tanaman sahabat itu atau tanah sahabat itu akan menjadi gembur dan subur. Untuk tanah yang begitu keras, bantat, jangan lupa berikan pupuk organika padat atau kompos seperti misalkan kotoran sapi, kotoran domba maupun kotoran ayam sering dan terus menerus setiap kali pengolahan lahan. Nah, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.